Pria ini menyekap ketiga sahabatnya karena ia curiga kalau ketiga sahabatnya tersebut memiliki kaitan dengan hilangnya putrinya. Tidak hanya disekap, mereka disiksa habis-habisan, mulai dari kakinya dipalu hingga dadanya dibakar. Semua bermula ketika Sam kehilangan putri kesayangannya bernama Sophie. Ia hilang saat pesta pernikahan temannya. Polisi sama sekali tidak membantu dalam penyelidikan kasus tersebut, sehingga Sam pun pasrah dengan keadaan. 4 tahun pun berlalu dari kejadian hilangnya putri Sam. Ia mengundang ketiga sahabatnya ke rumah memancing yang ia miliki di tengah hutan. Sebelum sampai di sana, 3 sahabatnya bernama Mike, Joy, dan Barry nampaknya tersesat. Situasi jadi panas karena Joy memiliki mulut tak bisa dijaga, seperti perempuan lagi PMS. I'm sober. I promise. Tell him, Mike. Are you? Fucking tell him, Mike. Let's go, man. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Sam. Mereka disambut layaknya sahabat konvensional lainnya. Dalam acara makan bersama, mereka kelihatan sangat akrab, saling menanyai pekerjaan satu sama lain. Namun situasi berubah karena congolnya Joy kembali berulah dan Mike sedikit panas, emosi. Semua itu tak terkendali karena Joy lagi dan lagi mengejek Mike, sehingga walk away. Malam pun poek, mereka berempat mengadakan pesta minum Homer. Entah kenapa situasi yang heporia itu menjadi sangat buruk karena minuman mereka dicampur obat terlarang dan tiba-tiba tersadar mereka sudah terikat di kursi ruangan bawah tanah, penuh kebingungan dan kepanikan. Entah apa yang terjadi, mereka bisa di sana. Tak lama kemudian, Sam pun menghampiri mereka dan melayangkan tuduhan kalau mereka ada kaitannya dengan hilangnya putrinya. Tentu tuduhan itu membuat mereka bertiga bingung. Sam pun mengeluarkan sebuah bukti buku diari milik Sophie, yang setelah dibaca oleh Joy, catatan buku itu mengarah ke Barry, sehingga Barry merintih kesakitan. Merasa iba melihat temannya, Sam pun keluar untuk menenangkan diri sejenak. Di dalam ruangan, mereka bertiga saling tuduh atas hilangnya putri Sam. Tak satu pun dari mereka mau mengakui perbuatan tersebut. Apakah Sophie masih hidup atau Sophie telah tewas? Tidak ada yang tahu dengan hal tersebut. Keesokan harinya, mereka pun diinterogasi satu persatu oleh Sam. Masih saja tetap kekeh kalau mereka tidak tahu siapa pelaku dari hilangnya Sophie. Meski ancaman mulai meningkat, sedikit pun tidak membuat mereka mau membuka mulut. Hingga tiba pada kesempatan Mike ketahuan berbohong. Sebelumnya ia mengatakan kalau dirinya berada di pesta pernikahan sampai selesai. Namun pengakuan dari Anna di telepon, Mike dikatakan pulang lebih awal. Sehingga Mike dibawa ke ruangan berbeda. Namun di sana ia tetap saja kekeh, tidak mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi walau Sam melakukan ini padanya. Di sisi lain, Joy dan Barry berusaha membebaskan diri. Joy menjatuhkan dirinya dan menyeret tubuhnya mendekati Barry. Ia meminta Barry untuk melepaskan ikatannya. Setelah berhasil, alih-alih membantu Barry, Joy malah kabur tanpa menghiraukan nasib 2 sahabat lainnya. Hal tersebut diketahui oleh Sam. Tanpa berpikir panjang, ia pun menyusul Joy. Di dalam hutan, Joy yang nampak tersesat mulai khawatir kalau Sam akan menemukannya. Dan Joy kembali ditangkap oleh Sam. Ia dibawa kembali ke rumah, dilempar ke ruang bawah tanah. Atas usahanya tersebut, Sam pun mengambil pematik api alias Thor dan di sisi lain, Mike mencoba meraih pistol milik Sam yang terjatuh. Namun sebelum bisa meraihnya, Sam pun keburu datang dan mengumpulkan mereka kembali di ruang tamu. Di sana mereka meminta segelas air kepada Sam. Masih saja merasa kesian terhadap sahabatnya. Sam pun ke dapur dan mengambilkannya air. Sam yang mulai berubah jadi sosiopat mencampurkan sedikit bubuk perangsang kejujuran di air minum yang akan diberikan. Sehingga setelah meminum air tersebut, Joy dan Barry mulai mengoceh dalam mode penjaga bumi. Barry's got a secret. Wait, let me think about what it is. I heard you figure out what it was. Berbeda dengan Mike yang 50% masih sadar. Memanfaatkan situasi tersebut, Sam kembali menginterogasi mereka. Kembali membaca buku diari milik Sophie, dijelaskan kalau Sophie kenal dengan anjing milik Barry bernama Samsul. Barry menjelaskan kalau tanpa sepengetahuan Sam, Emily istri Sam dan Sophie pernah ke rumahnya untuk meminjam uang kepada Barry karena terlilit utang pinjol untuk melunasi cicilan rumahnya sendiri. Penjelasan tersebut membuat Sam duduk lemas dan malu. Sembari diejek Joy kalau ia adalah lelaki tidak bertanggung jawab, bangkrut, mokondo, dan pantas ditinggal Emily istrinya sendiri.
Setelah merenungi nasibnya, Sam mulai mengikhlaskan kepergian Sophie dan melepaskan ketiga sahabatnya. Namun baru saja melepaskan Mike dari ikatannya tiba-tiba Mike memukul Sam bertubi-tubi. Dengan kondisi yang terpojok, Sam terpaksa mengambil pistol dan Mike pun tersungkur, tertembak di bagian dada. Mike dalam keadaan sekarat mulai mengatakan agar Joy dan Barry mengikhlaskan kepergiannya dan mengakui kalau Sophie telah tewas di tangannya dan jasadnya dibuang dalam tong yang berada tepat di pelabuhan terbengkalai selatan Philadelphia. Sehingga Mike pun tewas ditembak tepat di bagian kelapa. Kesedihan pun menyelimuti persahabatan mereka. Tetapi yang membuat sangat heran, mereka bersedia merahasiakan apa yang terjadi. No one will ever know. Joy bersedia membuang jasad Mike di tengah danau. Sementara Barry bersedia menjadi pelapor anomali tentang pengakuan di mana letak jasad Sophie sesuai pengakuan dari Mike. Dan di akhir mereka kembali bersama, ditutup dengan narasi polisi telah menemukan jasad Sophie yang telah lama hilang. Ending yang mempedofilkan.